Siapa yang tak mengenal USSR, sebuah negara yang bersama Amerika Serikat telah mendominasi dunia selama kurang lebih 50 tahun di masa Perang Dingin. Kedua negara adidaya dengan ideologi yang berbeda ini terus bersaing dalam berbagai bidang, termasuk persaingan kemajuan persenjataan militer dan perkembangan ilmu teknologi. Berbagai konflik di antara dua kekuatan sering terjadi walau tidak ada salah satu pihak yang berani berkonflik secara langsung. Nah, video kali ini kita akan membahas apa saja yang membuat USSR runtuh. Padahal USSR ini adalah sebuah negara yang sama kuatnya dengan Amerika Serikat. Sebelum kita membahas tentang perpecahan USSR, perlu kalian pahami bahwa munculnya USSR berawal dari revolusi Rusia pada tahun 1917. Wilayah Rusia saat itu dipimpin oleh Nicholas II hingga Maret 1917. Rakyat saat itu meragukan pemerintahannya karena Rusia telah kalah di Perang Dunia I dan dianggap otoriter. Setelah Nicholas II turun, ada pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Alexander Kerensky. Meski begitu, pemerintahan ini dinilai lambat mewujudkan cita-cita rakyat Rusia. Hingga pada akhirnya 1918 hingga 1921 terjadi perang sipil. Perpecahan USSR. Selama tahun 1960 sampai 1970-an, Partai Komunis yang saat itu memegang kekuasaan tertinggi di USSR terus mengumpulkan kekayaan dan kekuatan. Partai terus memajukan industrialisasi, meski di balik semua itu, ada rakyat yang kelaparan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini dilihat oleh para anak muda dan mereka memberontak. Pemberontakan itu dengan cara penolakan terhadap ideologi komunis. Selain perlawanan dari dalam, Uni Soviet juga mengalami serangan dari luar, terutama segi ekonomi. Pada 1980, Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat, mengisolasi ekonomi USSR dan mengontrol harga minyak ke harga terendah. Sementara USSR saat itu adalah salah satu penghasil minyak dan gas di dunia. Akibat hal-hal ini, USSR kehilangan kekuatannya di era Postmodern. Pada 1990-an, pemimpin USSR Mikhail Gorbachev menerapkan pemikirannya tentang pembaharuan USSR. Pemikirannya itu dilatar belakangi oleh kondisi USSR yang tidak berkembang dan kemerosotan ekonomi. Berikut pemikirannya yaitu 1. Demokratisasi, yaitu kebebasan berekspresi menyebabkan munculnya kekuatan oposisi di parlemen USSR. Akibatnya banyak pertentangan dan persaingan di parlemen dan partai. Yang kedua, keterbukaan, yaitu diberikan pada masyarakat untuk mendiskusikan pemikirannya dan ide nasionalisme. Yang ketiga, rekonstruksi ekonomi. Langkah besar dalam ekonomi untuk merestrukturisasi dan merekonstruksi ekonomi negara. Yang terakhir, Zakonos, yaitu proses peradilan atau penegakan hukum secara adil, bebas, dan terbuka. Pemikiran-pemikiran tersebut tentunya mendapat pertentangan karena dinilai bertolak belakang dengan ideologi komunisme. Salah satu penentangnya adalah kelompok konservatif di Moskow. Kelompok konservatif yang dipimpin Gennady Yanayev adalah kelompok yang menentang reformasi dan ingin mempertahankan komunisme. Kudeta tersebut digagalkan oleh Boris Yeltsin, pemimpin kelompok radikal yang mendukung reformasi dan ingin meninggalkan komunisme. Meskipun Gorbachev selamat dari konflik dan nama Yeltsin semakin dikenal dalam politik USSR, nyatanya kondisi politik USSR semakin tidak stabil. Banyak negara bagian USSR yang ingin melepaskan diri dan menjadi negara merdeka. Hal ini berakibat pada perpecahan USSR pada 8 Desember 1991. Selain itu, Gorbachev pun akhirnya mengundurkan diri sebagai Presiden USSR pada 25 Desember 1991. Di masa akhirnya, yang masih bertahan dalam USSR adalah negara yang mengawali pembuatan USSR. Rusia, Ukraina, Belarusia, dan Transcaucasia. Perpecahan USSR sebagai negara komunis adidaya pun
melemahkan kekuasaan komunis secara internasional. Hal itu sekaligus menandai berakhirnya Perang Dingin antara USSR dan Amerika Serikat. Meski USSR telah tidak ada, menurut Grant Brenton dalam karyanya yaitu Anatomy of Revolution, keberadaan USSR adalah contoh keberhasilan ideologi Marxis-Leninis yang diwujudkan menjadi negara.